Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan di masyarakat. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah menjalin kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam PBB atau ASEAN. Bentuk kerjasama digolongkan menjadi dua, yaitu kerjasama nasional, yaitu kerjasama antar sesama warga Indonesia atau warga dengan pemerintah. Kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia maupun sebagian besar negara yang ada di dunia. Kerjasama nasional dan internasional meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang kesehatan, kerjasama dalam bidang hukum. Kerjasama dalam bidang pendidikan. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Contoh lainnya yaitu kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain kerjasama yang dilakukan antar instansi dalam negeri, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan pemerintah negara Belanda. Dalam hal ini, kedua pihak sepakat terus mendorong pertukaran siswa dan tenaga pengajar, pemberian beasiswa khusus untuk program S1 dan S2, pelaksanaan riset, serta pertukaran pengalaman di bidang iptek. Dengan kerjasama bidang pendidikan, Indonesia sering mengadakan pertukaran pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pemberian beasiswa dan bantuan alat-alat pendidikan kepada negara-negara lainnya, baik regional ASEAN maupun negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, pemerintah telah mengalirkan bantuan dana untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah, di mana hampir semua daerah di Indonesia mendapatkan bantuan untuk sarana prasarana seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, pembuatan sumur resapan air, dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bersama dengan sektor swasta melakukan kerjasama untuk mengembangkan jumlah dan nilai ekspor ke luar negeri. Biasanya kerjasama dalam bidang ekonomi terjadi antara negara maju dengan negara berkembang, di mana biasanya negara berkembang memiliki sumber daya alam berupa bahan mentah untuk produksi yang dilakukan oleh negara maju. Sedangkan
negara maju menghasilkan barang-barang jadi seperti mesin, teknologi, dan alat industri yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Kerjasama dalam bidang kesehatan. Sejak tahun 2013, di Indonesia telah berdiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program ini diharapkan dapat melindungi masyarakat melalui asuransi kesehatan. Selain itu, bangsa Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan negara lain untuk bidang kesehatan. Sebagai contoh, dengan negara Malaysia yang sejak tahun 2011 sudah terjalin kerjasama antar kedua negara, di mana program kerjasama ini meliputi pengendalian penyakit menular, pengobatan tradisional dan kontemporer, pengawasan obat dan produk kosmetik, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, penelitian kesehatan. Kerjasama dalam bidang hukum. Profesor Dr. Jimli Asidik SHMH mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum. Tanpa didukung oleh kesadaran pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, maka suatu norma hukum tidak dapat diharapkan tegak dan ditaati. Oleh karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Penegakan hukum di Indonesia perlu melibatkan seluruh komponen dan warga negara Indonesia. Sebagai contoh, demi peningkatan ketaatan dalam hukum berlalu lintas, pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sehingga muatan pelajaran hukum berlalu lintas dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.